Dalam Roma pasal yang ke-14, Alkitab menuliskan, hal kerajaan sorga itu bukan masalah makanan dan minuman. Bukan berkaitan dengan aspek lahiriah. Tetapi berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengan iman, artinya kita terhubung dengan realita kerajaan. Kita tiap hari, katakan setiap hari, menikmati adanya kuasa firman yang bekerja dalam hidupku, yang aku responi dengan keyakinan, sehingga Tuhan buat firman yang aku percayai menjadi kebenaran. Alkitab menuliskan Abraham adalah bapa kita semua menurut yang telah difirmankan. Sebelum ada firman, Abraham bukan siapa-siapa. Tapi ketika firman yang berkata seperti bintang di langit, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saat firman itu datang, Alkitab bilang Abraham percaya. Dan ketika Abraham mempercayai apa yang Tuhan firmankan, Tuhan membuat firman-Nya yang dipercayai Abraham menjadi kebenaran dalam hidupnya. Inilah yang mencetak ulang hidupnya. Karenanya saya percaya tiap hari, katakan tiap hari, Tuhan akan membuat engkau menjadi lebih baik lagi. Bilang tiap hari, Tuhan akan membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik, lebih unggul dari hari sebelumnya. Tiap hari ada firman yang Dia beri, dan aku akan percayai, sehingga Tuhan menjadikan firman yang aku percayai menjadi kebenaran bagiku. Tiap hari hidupmu akan terus dibangun dengan firman. Tiap hari engkau akan terus dibawa naik ke level yang baru. Oh, come on. Hari ini aku menghancurkan semua siklus kekalahan, semua siklus kemandekan rohani, dan berbagai macam roh agamawi yang membuat engkau tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan hidupmu akan terus dibawa naik. Engkau akan terus dibangun dengan firman. Hidupmu akan terus diperbaharui. Hidupmu akan terus ditingkatkan. Jadi lebih kuat. Jadi lebih akurat. Jadi lebih berdampak. Engkau lari lebih cepat. Jalan lebih jauh. Terbang lebih tinggi. Melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Terjadilah atasmu. Terjadilah atasmu. Terjadilah dalam hidupmu. Engkau menjadi pribadi yang lebih kuat dari hari kemarin, lebih akurat dari hari kemarin, lebih berdampak dari hari kemarin. Terjadilah. Amin. Engkau tidak cuma jadi orang Kristen yang setia. Engkau bukan hanya jadi orang Kristen yang baik. Tapi tiap hari, bilang tiap hari, hidupku terus dibangun dengan kuasa firman dan roh. Membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Lebih akurat dari hari kemarin. Lebih perkasa dari hari kemarin. Lebih berdampak dari hari kemarin. Yang setuju katakan terjadilah atasku. Jadi saya mau saudara mengharapkan. Di dalam iman itu ada pengharapan. Karenanya harapkan selalu ada firman yang Tuhan munculkan. Kalau saudara pagi hari belum menemukan ada firman yang berbicara, membangun hidupmu, doa lebih lagi. Lalu saudara berkata, Tuhan, Engkau harus beri aku firman. Karena Engkau telah berjanji dengan takaran imanku, aku bisa terhubung dengan realita kerajaan. Dan realita kerajaan menyatakan selalu ada kebenaran. Aku butuh kebenaranmu. Tidak peduli apa yang menjadi fakta, kebenaran akan mengubahkan fakta yang ada. Amin. Tidak peduli kondisi dan keadaan hidupmu. Mungkin orang banyak sudah terlanjur kasih label. Engkau ini orang yang menyebalkan, orang yang bebal, orang yang menyebalkan,
Tapi hari ini engkau mendengar suara Tuhan. Dan engkau berkata, well Tuhan terima aku yang menyebalkan. Tapi dalam hadiratnya aku akan diubahkan. Tuhan aku minta firman-Mu. Sehingga aku menjadi orang yang menyenangkan. Tidak lagi menyebalkan. Bentuk ubah cetak ulang hidupku. Dengan firman-Mu. Aku mau. Saudara, orang yang pemalu. Saking malunya sampai memalukan. Engkau menyadari Tuhan menerima aku apa adanya. Dan Tuhan tidak malu dengan diriku. Tapi ketika aku ada di tangannya, Tuhan akan cetak ulang hidupku. Tuhan kau harus beri aku firman. Supaya aku jadi orang yang pemberani. Punya rasa percaya diri yang tinggi. Bukan lagi orang yang pemalu. Tidak penakut, tidak minderan. Aku jadi pribadi yang tampil di depan. Dengan penuh percaya diri. Ada inner beauty. Karena Kristus di dalamku. Yang muncul bermanifestasi. Oh come on. Sehingga jati diri, keberadaan dan pembawaanmu akan betul-betul berubah. Saya berdoa Tuhan mengubah engkau dalam hadiratnya. Tuhan mencetak ulang hidupmu di dalam realita hadiratnya. Dan hari ini aku deklarasikan kuasa kebenaran betul-betul bekerja kuat dalam hidupmu. Terjadilah atasmu, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Yang percaya katakan amin. Amin. Engkau tidak lagi menjalani kehidupan sehari-harimu secara manusiawi. Tapi engkau mulai menjalani kehidupan sehari-harimu karena pengaruh dan karena pekerjaan kehidupan ilahi yang bersumber dari Tuhan sendiri mencetak ulang dirimu. Tiap kali saudara coba senyum, orang sering kali bilang, udah nggak usah senyum-senyum, bikin asem. Karena senyumanmu senyuman kecut. Engkau ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau terima aku apa adanya, termasuk senyum kecutku ini. Tapi dalam firman dan roh cetak ulang diriku. Sehingga aku bisa tersenyum dengan penuh sukacita. Ekspresi sukacita, kebahagiaan. Karena apa yang kau kerjakan di dalam diriku terpancar lewat hidupku. Oh, biarlah itu yang terjadi atasmu. Amin. Ada banyak orang hidup dalam luka. Ada banyak orang hidup dalam tekanan dan kekecewaan. Sehingga dia tidak bisa menikmati hari-harinya. Bahkan dia tidak tahu apa itu sukacita. Tidak tahu lagi apa itu bahagia karena lupa. Saking seringnya hidup dalam tekanan. Jadi kalau lihat stand up comedian pun. Stand up comediannya bisa stres. Karena nggak bisa dibikin ketawa. Senyum pun cuma sedetik. Udah. Tapi dalam hadiratnya engkau akan diubahkan. Engkau akan menjadi pribadi yang merdeka. Engkau akan jadi pribadi yang bebas. Engkau menjadi pribadi yang memanifestasikan keilahian dan sukacita ilahi. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kembangkan takaran imanmu. Untuk engkau selalu terima firman-Nya. Harapkan hal itu. Aku menghardik semua rasa frustrasi. Karena selama ini engkau sudah mendengar banyak pengkhotbah. Engkau berusaha mencoba tapi tidak pernah mendapatkan hasil. Dan engkau jadi frustrasi secara rohani. Engkau jadi kecewa secara rohani. Tapi hari ini roh kefrustrasian aku hancurkan. Roh kekecewaan aku usir keluar dari kehidupanmu. Aku lepaskan roh pengharapan. Keberanian iman. Untuk sekali lagi mempraktekkan firman. Dan karena keterhubunganmu dengan Bapa, apa yang kau rindukan terjadi, tergenapi. Karena Dia memampukan engkau untuk melakukan apa yang harus kau lakukan. Dia yang memampukan engkau untuk melakukan bagianmu dan mendapatkan hasil dari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan terima kasih Tuhan. Untuk jamahanmu. Terima kasih Tuhan. Untuk pekerjaanmu dalam hidupku. Oh, kamu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Give thanks with a grateful heart.
Naikkan ucapan syukur. Because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Katakan, and now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amin. Alkitab menuliskan dengan tegas hal kerajaan sorga, berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya mau saudara belajar meyakini bahwa damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini sudah Bapa sediakan bagimu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 365, 366 tahun. 365, 366 hari dalam setahun. Tiap hari, bilang tiap hari. Tiap waktu Tuhan sediakan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara menjalani hari dan kau kehilangan damai sejahtera, ada yang salah di sana. Harusnya, bilang harusnya. Apapun yang terjadi, hidupku ini selalu penuh damai sejahtera dan sukacita ilahi. Saya tanya sama saudara, kapal tanker itu bisa berapa ton beratnya? Berapa ton itu? Ribuan ton kali ya? Nggak tahu deh. Pokoknya berton-ton. Gitu ya. Kalau saudara taruh di air, harusnya tenggelam atau tidak? Harusnya tenggelam. Tapi kapal tanker sekalipun, yang beratnya berton-ton, ditaruh di atas lautan, dia ngapung. Begitulah harusnya kita. Kapal kalau ditaruh di air tenggelam, ada yang salah. Harusnya ditaruh di air dia ngapung. Kenapa bisa tenggelam? Karena kapal membiarkan ada air masuk. Begitu ada air masuk, cepat atau lambat kapal pasti tenggelam. Dalam dunia ini akan selalu ada banyak tantangan. Selalu ada banyak pergumulan. Tapi harusnya, bilang harusnya, kita selalu ada di atas itu semua. Damai sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan selalu membuat saudara mengapung. Ada di atas. Segala pergumulan, tantangan, masalah, tekanan hidup, semua ada di bawah saudara. Tapi perhatikan, pada waktu saudara mengalami ada luka. Ketika kapalnya ada yang retak, ada yang bocor, air masuk. Apa yang terjadi? Pelan-pelan tenggelam. Ketika saudara mengalami, hatimu mulai jadi terarah kepada kondisi keadaan lahiriah. Mulai berhasil didistract oleh si jahat. Ada orang di sini.
Pelan tapi pasti. Masalah yang awalnya bisa engkau gituin. Tahu-tahu mulai masuk. Tidak langsung membuat engkau tawar hati. Tapi ketika yang lain mulai ikut masuk, pelan-pelan saudara mulai kehilangan keantusiasan. Pelan-pelan saudara mulai merasa, kok aku jadi gampang tertekan. Oh come on. Apa artinya? The cares of this world. Kekhawatiran dunia ini, berbagai peristiwa-peristiwa negatif yang ada di sekelilingmu mulai berhasil masuk dalam hatimu. Begitu hal-hal yang ada di sekitarmu ini masuk ke dalam hatimu, pelan tapi pasti engkau tenggelam. Tapi hari ini saya berdoa hatimu terus diperbaharui, hatimu terus diperbaiki, hatimu terus dilatih, dibentuk, dibangun sesuai dengan firman. Hatimu akan selalu selaras dengan isi hati Tuhan dan firman-Nya. Tidak ada lagi peristiwa apapun di tengah-tengah dunia ini dalam hidupmu yang berhasil masuk dan mengacaukan, mencuri damai sejahtera dan sukacita ilahi Tuhan. No more. Tidak ada lagi. Katakan, mataku terus terfokus kepada Tuhan. Yang keras, mata hatiku terus tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya. Tidak ada peristiwa apapun yang boleh mendistract, mengalihkan fokus perhatianku dari Tuhan kepada yang lain-lain. Mulai hari ini aku jagai hatiku dengan segala kewaspadaan. Angkat tanganmu sama-sama dan katakan, Roh Kudus tolong aku, mampukan aku menjagai sikap hatiku sehingga selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh janji-janji Tuhan, penuh firman yang Tuhan beri dan yang aku percayai. Mampukan aku terus memegang janji-janjimu, karena aku tahu firman-Mu, janji-janjimu selalu ya dan amin. Oh come on. Seringkali tanpa kita sadari, peristiwa, situasi, keadaan orang-orang tertentu yang ada di sekitar kita menarik fokus mata hati kita dari yang tertuju kepada Tuhan jadi tertuju kepada sekeliling kita. Saat Petrus berfokus hanya melangkah, menjangkau Tuhan, mendekati Tuhan. Ketika mereka ada di danau, dihantam badai, Yesus datang berjalan di atas air. Ada orang di sini. Murid-murid teriak, itu hantu. Tapi Yesus berkata, ini aku. Lalu Petrus berkata, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Dan Yesus menjawab, marilah. Selama Petrus berfokus pada firman yang Tuhan beri, selama Petrus terus melihat Yesus, dia berdiri di atas air, dia berjalan di atas air. Tapi ketika mata hatinya mulai melihat gelombang, angin, percikan air yang ada, saat itulah pelan-pelan dia mulai tenggelam. Namanya orang di atas air, kalau tenggelam, gitu kan? Tapi Alkitab tuliskan perlahan-lahan Petrus tenggelam. Artinya apa? Tuhan tolong. Nggak langsung, pelan-pelan. Hal yang sama terjadi atas kita. Kalau kita tidak jaga hati kita mulai kehilangan damai sejahtera, kita mulai kehilangan sukacita, emosi negatif mulai mengambil alih hidup kita. Pelan-pelan kita mulai tenggelam. Engkau jadi tawar hati, engkau jadi kecewa. Oh come on. Engkau jadi tanpa sadar merasa kehilangan pengharapan. Merasa capek, lelah, lemah. Pegang janji Tuhan terus capek Harusnya, bilang harusnya. Semakin engkau menerima janji. Katakan, semakin aku terima janji, aku semakin dikuatkan. Hatiku dibuat berkobar-kobar. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi aku jadi terima kekuatan untuk tetap berharap dan percaya apapun yang Tuhan janjikan pasti terjadi.
Yang percaya katakan amin. Ialah janji-janji Tuhan terus membangun hidupmu. Ialah janji-janji Tuhan terus membawa engkau semakin kuat. Berkobar-kobar. Terus menyala-nyala. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang letih. Tidak ada lagi beban berat. Tidak ada lagi rasa kecewa. Oh come on. Kalau itu terus engkau rasakan dari dalam batinmu. Terus ada kobaran api Roh Kudus. Harusnya, bilang harusnya. Itu terekspresi. Lewat wajahku, lewat sikapku, perilakuku. Aku selalu jadi pribadi yang antusias, penuh pengharapan. Setuju? Ceria. Kalau saudara lihat teman sebelahmu, kayaknya kok nggak ceria, malah depresi. Langsung tumpang tangan, tengking roh depresi dalam hidupnya. Oh come on. Nih saya kasih tahu. Selama sekian waktu lamanya saya itu berpikir begini. Cuman damai, sukacita. Kan cuman perasaan doang. Tapi semakin saya renungkan prinsip firman ini, semakin saya disadarkan. Damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh. Ini bukan cuman just a feeling. Ini sudah menjadi senjata perang kita. Di tengah dunia yang penduduknya penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, kegelisahan, tekanan batin, stres, frustrasi, kecewa, konflik batin. Sampai lupa apa lagi yang harus disebut. Saking banyaknya. Saudara hadir dalam hidup mereka, berinteraksi dengan mereka sebagai pribadi yang hangat, ceria, ringan hidupnya, penuh sukacita, dikuasai damai sejahtera. Sementara muka pada cemberut, lihat muka saudara bulat, penuh senyuman kayak matahari bersinar dengan terik. Orang pasti cemburu hatinya. Kok bisa dia hidupnya enteng begini? Lambat laun dia akan mulai bertanya-tanya, kok bisa sih kamu kayak gitu? Emang lu nggak punya masalah? Saudara bisa jawab, gua masih manusia juga bro. Ada tantangan, tapi tantangan tidak menekan. Tantangan boleh ada, tapi tantangan di bawah kakiku. Amin. Kalau mereka tanya lebih lanjut, kok bisa kayak gitu? Makan apa? Minum apa? Apa resepnya? Saudara bilang, karena aku punya bapak yang lain. Bapak yang berbeda. Siapa? Bapak di sorga. Oleh karena pekerjaan firman dan roh yang dia berikan dalam hidupku, aku bisa selalu sukacita. Lalu ngomong. Bapak yang sama pengen adopsi kamu. Mau gak kamu jadi anak bapakku? Kita saudara, aku alami pekerjaan firman dan roh. Pekerjaan firman dan roh yang sama, engkau akan alami juga. Jadi sebagaimana aku penuh keantusiasan, sukacita, berkemenangan, hal yang sama akan terjadi atasmu. Itu senjata perang kita. Pakai itu. Ceritakan perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Oh come on. Hari-hari ini saya sedang menyelesaikan penulisan buku tentang revivalist dan reformer. Di bab-bab awal saya menuliskan para revivalist akan membuat orang mengalami ada rasa butuh Tuhan yang dimunculkan. Setelah saya menuliskan bab terakhir, Tuhan mulai memberikan banyak pemikiran baru. Salah satu pemikiran yang Tuhan berikan adalah di tengah dunia yang penuh masalah, orang otomatis, bilang otomatis. Orang otomatis akan mencari Tuhan, ada rasa butuh Tuhan. Kenapa? Lagi banyak masalah. Jadi itu menjadi sebuah hal yang wajar. Di mana-mana orang butuh Tuhan, di mana-mana orang cari Tuhan, di mana-mana orang butuh jamahan rohnya. Yang membuat berbeda adalah kalau orang ketemu Tuhan. Orang cari Tuhan itu di mana-mana. Tapi orang harus bertemu dengan Tuhan. Nah Tuhan menuliskan, Alkitab menuliskan, engkau itu disebut sebagai bait dari Allah yang hidup. Kemah Allah di muka bumi ini. Harusnya, bilang harusnya. Orang yang cari Tuhan akan ketemu Tuhan yang hidup di dalam kita.
Ulangi. Harusnya orang yang butuh Tuhan akan alami Tuhan yang hidup di dalamku. Setuju, amin. Bagaimana mereka bisa bertemu dengan Tuhan yang tidak terlihat? Sementara Tuhan yang tidak terlihat itu sudah berniat hidup di dalam dirimu. Harusnya mereka, katakan harusnya, mereka yang mencari Tuhan akan bertemu dengan Tuhan yang hidup di dalamku. Biarlah damai sejahtera, sukacita terus berkuasa atasmu. Karena itu adalah salah satu karakteristik, tanda, ciri Allah ada di dalammu. Dia adalah Raja Damai. Otomatis kau akan menikmati damai sejahtera yang melampaui akal. Engkau selalu dikuasai oleh damai sejahtera. Dan engkau akan melihat iblis ditaruh di bawah kakimu. Dihancurkan dengan kuasa damai sejahtera itu.